Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi karbohidrat bagian 2. Pembahasannya akan lebih mengenai reaksi-reaksi pada karbohidrat, diantaranya reaksi reduksi dan oksidasi, reaksi dengan fenilhidrazin, dan reaksi pemanjangan serta pemendekan rantai pada karbohidrat. Oke, langsung aja kita ke reaksi reduksi dan oksidasi. Pastinya sudah pada tahu ya, apa bedanya reaksi reduksi dengan oksidasi. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi. Kita akan langsung fokus ke reaksi redoks pada karbohidrat. Seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, karbohidrat merupakan polihidroksialdehida atau polihidroksiketon. Artinya, pada karbohidrat banyak mengandung gugus hidroksi dan mengandung satu gugus karbonil, ya, aldehida atau keton. Nah, di sini yang akan mengalami reduksi adalah gugus aldehidanya atau ketonnya, ya. Namun biasanya sih aldehid, ya. Nah, di sini contohnya pada D-glukosa, ya. Di sini terlihat bahwa bentuknya adalah siklik, ya, berarti berbentuk hemiasetal. Tapi ingat kembali bahwa bentuk ini bisa bermutar rotasi, artinya bisa kembali ke bentuk rantai terbukanya, ya. Jadi bisa kembali ke aldehida rantai terbukanya, ya. Nah, kemudian glukosa ini jika direaksikan dengan NaBH4 yang merupakan agen reduktor, itu nanti akan berubah hanya bagian aldehidanya saja, ya. Jadi aldehidanya akan terreduksi menjadi alkohol. Nah, itu saja, selebihnya tidak ada perbedaan, ya, hanya berubah atasnya saja. Nah, sehingga dari segi penamaan pun akan berubah. Yang tadinya aldosa, ya, karena aldehida, berubah menjadi alditol. Jadi osanya kita ganti menjadi itol, ya, sehingga kalau D-glukosa akan berubah menjadi D-glukitol, ya, namun biasanya sih D-glusitol, ya, disebutnya, atau D-sorbitol. Oke. Nah, kemudian apa sih manfaat atau kegunaan dari reaksi reduksi pada karbohidrat ini, ya? Yang pertama, gula alkohol hasil reduksi, ya, itu memiliki indeks glikemik yang rendah. Maksudnya apa? Maksudnya gula-gula ini dia tidak mudah atau tidak bisa dimetabolisme dalam tubuh, gitu, sehingga tidak akan meningkatkan kadar gula dalam darah, gitu. Oleh karenanya seperti D-sorbitol ini banyak digunakan sebagai gula atau pemanis buatan, ya, pada penderita diabetes, gitu, penderita diabetes, karena lebih aman, gitu, ya. Kemudian kegunaan lainnya, gula alkohol ini juga tidak dapat dicerna oleh bakteri, seperti bakteri yang ada pada rongga mulut, gitu, ya, sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan gigi atau gigi berlubang, gitu. Sehingga contohnya pada D-xilitol, ya, yang merupakan hasil reduksi dari gula D-silosa, itu banyak digunakan pada permen karet, ya, agar lebih aman lah digunakan pada gigi kita. Oke. Selanjutnya, reaksi oksidasi pada karbohidrat dibedakan menjadi beberapa jenis, ya, tergantung dari jenis oksidatornya, ya. Pertama kita akan bahas yang oksidator lemah terlebih dahulu, ya. Di sini ada 3 reaksi yang biasa digunakan, yaitu reaksi Tollens, Fehling, dan Benedict. Ketiga reaksi ini digunakan dalam suasana basah, ya. Tollens di sini menggunakan perak dalam amoniak berair, sedangkan Fehling dan Benedict ini sebenarnya sama, ya, menggunakan Cu2+, hanya reaksinya saja yang berbeda, yaitu Fehling adalah natrium tartrat berair, sedangkan Benedict natrium sitrat berair. Nah, ketiga reaksi ini biasanya digunakan untuk uji kualitatif atau untuk mengidentifikasi adanya gula reduksi. Apa sih maksudnya gula reduksi? Oke, di sini tertulis di situ semua aldosa adalah gula reduksi. Maksudnya apa? Seperti namanya, ya, gula reduksi, berarti dia bisa membuat spesies atau pihak lain tereduksi dan dirinya sendiri akan mengalami oksidasi, gitu. Nah, karena aldosa itu masih memiliki gugus aldehid, ya, yang bisa teroksidasi menjadi asam karboksilat, ya, sehingga otomatis semua aldosa merupakan gula reduksi. Oke, sebagai contoh di sini terlihat reaksinya pada reaksi Benedict, ya. Di sini yang digunakan adalah kompleks Cu2+,
kemudian aldosa ya. Di sini nanti aldosanya akan teroksidasi menjadi karboksilat ya. Nah, karena dalam suasana basah hasilnya bukan asam karboksilat, melainkan ion karboksilat gitu. Jadi nanti yang bagian atasnya tadinya CHO itu akan berubah menjadi COO- gitu. Yang lainnya sama ya, bagian bawahnya tidak ada perubahan. Nah, sedangkan si kompleks Cu2+-nya nanti akan berubah menjadi Cu2O. Di sini terlihat ya, terjadi penurunan biloks, tadinya +2 menjadi +1 gitu. Dan ciri atau tanda bahwa reaksi ini telah terjadi adalah terbentuknya endapan merah bata dari si Cu2O. Oleh karenanya ini dapat digunakan untuk identifikasi adanya gula pereduksi. Seperti itu. Oke, nah selain itu, selain aldosa, beberapa ketosa juga merupakan gula pereduksi. Ya, contohnya adalah fruktosa. Ya, ketosa yang paling umum, yang paling terkenal, ya itu adalah gula pereduksi. Loh, kenapa bisa ya? Padahal keton biasanya kan sulit ya teroksidasi menjadi asam karboksilat gitu ya. Nah, hal ini dikarenakan ketosa dalam larutan basah bisa bertautomerisasi menjadi aldosa. Nah, apa itu tautomerisasi? Ada yang tahu ya? Tautomerisasi adalah proses perubahan ya yang melibatkan perubahan ikatan ya, rangkap menjadi tunggal atau sebaliknya, yang diikuti juga perpindahan hidrogen ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini fruktosa ya, di fruktosa awalnya bentuknya keto ya. Di sini nanti terlihat rangkap dari CO-nya akan pindah ke C dengan C yang atas ya, sehingga otomatis H-nya pun akan berpindah ke dekat oksigen gitu ya. Nah, itu adalah bentuk enol dari si defruktosa. Nah, selanjutnya bentuk enol ini bisa bertautomerisasi lagi dengan sebelahnya lagi ya, menjadi rangkap oksigen yang atas lagi ya, sehingga akan terbentuk suatu aldosa. Nah, aldosa seperti tadi ya dapat dioksidasi. Di sini contohnya menggunakan reaksi Tollens ya, menggunakan perak dalam amoniak berair gitu. Kemudian sehingga nanti akan terbentuk ion karboksilat sama seperti sebelumnya ya. Sedangkan si peraknya ya, si reaksi Tollensnya akan berubah menjadi endapan ya, endapan perak. Sini terlihat ada perubahan biloks dari si peraknya yang tadinya +1 menjadi 0, berarti terjadi reduksi ya gitu. Nah, ini juga adanya tanda bahwa reaksi ini telah terjadi adalah terbentuknya endapan cermin perak dari si Ag tersebut, seperti itu. Nah, dari namanya juga akan terjadi perubahan nama ya, yang tadinya ketosa berubah menjadi ketonat. Ya, jadi osa ganti jadi onat gitu. Berarti kalau di sini defruktosa, ketika dia sudah teroksidasi, dia akan berubah menjadi ion defruktonat. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk senyawa-senyawa karbohidrat yang sudah memiliki ikatan glikosida gitu. Nah, kalau yang seperti itu sudah bukan lagi gula pereduksi. Mengapa? Karena bentuknya bukan hemiasetal ya. Masih ingat di video karbohidrat yang pertama ya, sudah dijelaskan apa bedanya hemiasetal dan asetal. Kalau hemiasetal dia masih memiliki OH bebas ya, OH anomerik ujung. Sedangkan kalau asetal tidak ya, jadi OH-nya berubah menjadi ether. Jadi artinya ada 2 ether. Nah, kalau sudah berbentuk asetal itu dia sulit untuk bermutar rotasi ya, sulit untuk kembali ke rantai terbuka. Otomatis dia tidak akan bisa menjadi aldehid dan juga tidak akan bisa teroksidasi. Oleh karenanya, jika sudah berbentuk glikosida, tidak lagi merupakan gula pereduksi. Nah, kemudian oksidator lain yang bisa digunakan untuk mengoksidasi karbohidrat adalah Br2 berair terbuffer. Nah, oksidator ini sifatnya lebih spesifik ya, dia hanya mengoksidasi aldosa. Beda dengan sebelumnya ya, yang oksidator sebelumnya yang kita bahas yang 3 tadi itu, Tollens, Fehling, Benedict itu walaupun sama-sama
dalam suasana basah ya, itu mereka bisa mengoksidasi baik aldosa maupun ketosa. Sedangkan kalau yang ini Br2 berair itu hanya bisa mengoksidasi aldosa ya. Jadi ini lebih spesifik ya. Nah, di sini digunakan Br2 berair dalam buffernya adalah buffer asam. Nah, reaksinya sih kurang lebih sama persis ya dengan yang tadi ya. Aldehidanya berubah menjadi asam karboksilat. Nah, ini bedanya. Kalau yang sebelumnya menjadi ion karboksilat, kalau ini menjadi asam karboksilat. Nah, yang lainnya sama ya, bagian bawahnya tidak ada perubahan sama sekali. Nah, sehingga dari segi nama pun akan berubah. Yang tadinya aldosa ya, contohnya ini D-glukosa, berubah menjadi asam D-aldonat ya, atau di sini berarti asam D-glukonat. Nah, itu saja perubahannya ya, hanya bagian depannya saja. Oke. Selanjutnya adalah oksidator kuat. Ya, biasanya digunakan adalah asam nitrat encer panas ya. Jadi asam nitrat berair terus panas ya. Nah, karena di sini yang digunakan oksidator kuat, jadi yang teroksidasi bukan hanya aldehida saja, tetapi alkohol primer juga teroksidasi ya. Jadi alkohol primer otomatis berarti hanya alkohol yang di paling bawah gitu. Jadi alkohol primer dengan aldehidanya itu akan teroksidasi menjadi asam karboksilat gitu ya. Nah, dari penamaan yang tadinya aldosa berubah menjadi asam aldarat. Berarti kalau D-glukosa berubah menjadi asam D-glukarat ya. Jadi osa diganti sama arat. Itu saja, mudah ya. Yang lainnya tidak ada perubahan ya. Selanjutnya oksidasi yang terakhir adalah oksidasi dengan enzim ya. Nah, seperti yang kita tahu, enzim itu sifatnya spesifik ya, dia unik juga ya. Dimana di sini kita lihat justru yang bagian hemiasetal tidak ada perubahan sama sekali. Artinya aldehida tidak teroksidasi justru. Ya. Nah, yang justru teroksidasi adalah alkohol primer ya, yang nomor 6. Di situ CH2OH-nya ya berubah menjadi COOH gitu. Nah, itulah keunikan atau spesifikasi dari enzim ya. Nah, dari namanya berubah yang tadinya aldosa menjadi asam alduronat ya. Jadi kalau D-glukosa berarti menjadi asam D-glukuronat ya. Jadi osa ganti dengan uronat seperti itu. Oke, oksidasi selanjutnya adalah dengan HiO4 atau asam periodat. Nah, reaksi ini sebenarnya adalah reaksi oksidasi biasa ya, yang terjadi pada alkohol atau gugus karbonil ya. Jadi dia oksidasinya tapi satu tahap gitu. Jadi kalau awalnya adalah alkohol ya, dia akan berubah menjadi karbonil ya, tergantung alkoholnya apa. Kalau alkoholnya primer berarti menjadi aldehida, kalau alkoholnya sekunder berarti menjadi keton gitu. Nah, kalau karbonil ini bereaksi lebih lanjut ya, teroksidasi lagi, dia akan menjadi asam karboksilat. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini ada syarat reaksi ini dapat terjadi di mana reaktannya harus memiliki gugus diol visinal. Apa itu? Berarti dia memiliki dua gugus OH yang saling berdekatan ya, seperti yang ada di slide ya, harus sebelah-sebelahan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena mekanisme reaksinya adalah seperti yang di slide juga. Di sini terlihat nanti diol ini akan membentuk interaksi gitu ya, akan mengalami siklisasi intramolekul dengan si HiO4-nya, kemudian nanti akan terjadi pemutusan di antara kedua diol tersebut gitu ya, dan masing-masing akan teroksidasi satu tahap gitu. Nah, selain antar diol, reaksi ini juga bisa terjadi kalau adanya gugus hidroksi yang berdekatan dengan karbonil ya. Ini seperti yang ada di slide di sini, RCHOH bersebelahan dengan RC rangkap O gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya bagaimana reaksinya ketika dengan HiO4, berarti di sini nanti akan terjadi pemutusan. Nah, karena RCO ya atau si karbonil ini dia akan teroksidasi satu tahap, berarti menjadi
RCOOH gitu. Sedangkan yang sebelah kanan ya RCHOH kalau teroksidasi satu tahap berarti akan menjadi RCH rangkap O atau aldehida seperti itu ya. Oke, kemudian contoh lain lagi ya seperti pada eritrosa ini ya. Di sini terlihat paling atas itu ada aldehid, kemudian ada OH-nya 2, terus ada CH2OH. Ya, di sini ketika eritrosa ini direaksikan dengan HiO4, maka yang akan bereaksi terlebih dahulu adalah yang bagian atas dengan C nomor 2. Ya, jadi nanti akan terjadi pemutusan ya. Lihat di sini yang steps 1 ya atau langkah pertama. Jadi nanti akan terjadi pemutusan antara aldehida dengan C nomor 2 ya. Nah, kemudian aldehidanya akan teroksidasi. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau awalnya aldehid, kalau teroksidasi satu tahap berarti menjadi asam karboksilat ya. Nah, berarti menjadi HCOOH gitu. Ya, karena sebelumnya memang sudah ada H ya dari si aldehidanya gitu. Nah, kemudian sedangkan yang bawah itu yang akan teroksidasi hanya C nomor 2-nya saja. Jadi C nomor 3 dan 4 tetap. Gitu, tidak ada perubahan. Jadi C nomor 2 yang awalnya adalah CHOH gitu ya, berarti menjadi CHO gitu. Jadi tinggal diganti aja OH-nya dengan rangkap O gitu ya. Nah, kemudian karena yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini dia masih bisa teroksidasi lebih lanjut ya. Jadi ada tahap kedua ya, dimana nanti CHO sama C nomor bawahnya lagi akan terjadi pemutusan lagi gitu. Dimana sama seperti tadi lagi berarti CHO akan teroksidasi lagi menjadi HCOOH ya. Sedangkan yang bawahnya akan teroksidasi menjadi CHO. Terus bawahnya lagi adalah CH2OH, itu tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kemudian apakah masih bisa berlanjut yang CHO dengan CH2OH ini? Masih ya, karena kan masih berdekatan antara karbonil dengan OH, sehingga masih bisa teroksidasi lebih lanjut dengan HiO4 ya. Dimana tadi CHO teroksidasi menjadi HCOH ya, dan bawah yaitu CH2OH karena masih ada 2H, berarti dia nanti tinggal 2H-nya tetap ya, HCH gitu ya, tinggal tambahin rangkap O, berarti adalah formaldehida seperti itu. Nah, jadi kalau ditotalkan ya, produk akhir dari reaksi ini ya ada kita hitung asam formatnya 1 yang bawah, kemudian 2 yang tengah, dan 3 yang atas. Berarti total ada 3 asam format ya, dan 1 formaldehida yang bawah. Nah, itu adalah produk akhir dari reaksi eritrosa dengan HiO4. Nah, lalu bagaimana dengan gliserol? Ya, gliserol kalau direaksikan dengan HiO4 sama seperti tadi, berarti terjadi pemutusan dulu antara C1 dengan C2. Berarti CH2OH yang atas ya, dia akan menjadi CH2 rangkap O atau formaldehida. Ya, dan tidak bisa teroksidasi lagi, sudah cukup. Nah, sedangkan yang C nomor 2-nya teroksidasi menjadi CH rangkap O atau aldehida, tapi masih ada bawahnya kan, bawahnya yaitu CH2OH. Nah, kemudian nomor 2 dan 3 ini ya, C nomor 2, 3 ini dia masih bisa teroksidasi lebih lanjut ya, sama seperti tadi. Jadi putus gitu ya, sehingga nanti yang CHO-nya ini akan teroksidasi menjadi HCOOH ya, atau asam format. Sedangkan yang bawahnya CH2OH akan teroksidasi menjadi HCHO gitu. Nah, jadi secara keseluruhan akan didapatkan 2 formaldehida dan 1 asam format seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau diol yang ada pada senyawa tersebut adalah bukan diol visinal, artinya terjadi gap gitu minimal, misalnya seperti yang ini ya di nomor 1 dan nomor 3, maka reaksi tersebut tidak bisa terjadi ya, karena syaratnya diolnya harus visinal, jadi benar-benar harus bersebelahan. Jadi kalau ada satu saja jeda itu tidak bisa terjadi reaksi dengan HiO4 gitu. Terus bagaimana juga kalau OH-nya berdekatan bukan dengan OH lagi tapi dengan OCH3 atau ether lah gitu istilahnya. Nah, itu pun tidak bisa terjadi ya, reaksi dengan HiO4 tidak dapat
dilaksanakan ya, atau tidak dapat berlangsung. Nah, reaksi selanjutnya adalah dengan fenilhidrazin ya, berarti dengan C6H5NH2 ya. Di sini adalah pembentukan imina ya pada C nomor 1 dan C nomor 2. Jadi aldehidanya dan C nomor 2-nya nanti akan berubah menjadi imina. Itu saja yang berubah. Selebihnya bagian bawah tidak ada perubahan sama sekali. Nah, oleh karenanya untuk D-glukosa dan D-manosa jika bereaksi dengan fenilhidrazin itu akan menghasilkan fenilosazon atau produk yang sama. Kenapa? Karena kita tahu glukosa dan manosa epimer atau berbeda konfigurasi hanya di C nomor 2 gitu. Jadi ketika sudah menjadi fenilosazon karena bentuk iminanya akan sama, berarti D-glukosa dan D-manosa akan menghasilkan fenilosazon yang sama pula. Nah, selanjutnya reaksi pemanjangan rantai. Dari namanya sudah tahu ya, berarti kita ingin menambah jumlah karbon ya. Sebagai contoh di sini D-gliseraldehida yang C-nya adalah 3 akan kita ubah menjadi jumlah karbonnya 4 gitu. Nah, caranya ada 2 cara untuk pemanjangan rantai ini. Pertama, sintesis Killiani-Fischer ya, diberikan nama seperti itu karena memang nama penemunya adalah Heinrich Killiani ya. Nah, tahap pertama adalah monosakaridanya ini kita reaksikan dengan HCN. Nah, kira-kira reaksi apa nih yang terjadi? Yap, ini adalah reaksi adisi nukleofilik pada karbonil ya, dimana nukleofilnya adalah si CN ya. Jadi nanti CN-nya akan menyerang karbonil ya, karena karbonil kan parsial positif ya C-nya. Kemudian nanti akan terjadi resonansi ya, jadi rangkapnya naik ke atas gitu ya, ke oksigen. Nah, kemudian sehingga nanti terbentuk omin, lalu terjadi protonasi sehingga terbentuk OH. Terus CN juga masuk otomatis ya, sehingga nanti akan terbentuk cyanohidrin ya. Jadi artinya ada CN juga ada OH gitu. Nah, di sini terlihat akan terbentuk 2 bentuk cyanohidrin ya. Kenapa begitu? Karena seperti yang kita tahu, karbonil itu memiliki hibridisasi sp2 ya. Jadi dia bentuknya adalah trigonal planar atau segitiga datar, sehingga jika direaksikan atau ada nukleofil yang akan masuk itu bisa dari posisi atas atau dari posisi bawah gitu. Jadi nanti akan terbentuk enantiomer gitu ya, akan ada 2 konfigurasi. Nah, sehingga di sini ada OH yang di kanan, ada OH yang di kiri gitu. Jadi akan terbentuk epimer lah gitu. Nah, kemudian cyanohidrin ini kita reaksikan atau kita lakukan hidrolisis basa ya dengan BaOH 2 kali. Karena kita tahu Cn atau nitril adalah turunan asam karboksilat. Sehingga kalau dihidrolisis dia akan kembali ke bentuk asam karboksilatnya seperti itu. Nah, kemudian setelah dihidrolisis basa baru diasamkan agar terbentuk asam karboksilat ya, karena kita bukan mau bentuk ion karboksilat. Nah, kenapa sih nggak langsung aja hidrolisis dengan asam? Karena hidrolisis dengan asam seperti yang kita tahu dia itu sifatnya reversible ya, tidak stabil. Jadi bisa aja nanti balik lagi ke bentuk cyanohidrinnya gitu. Makanya kita pilih hidrolisis basa dulu baru kita asamkan. Nah, setelah terbentuk asam karboksilat atau asam aldonat ini, nah sama seperti pada monosakarida ya, dia lebih stabil bentuk hemiasetalnya ya, bentuk sikliknya. Nah, ini pun sama ya, dia akan lebih stabil bentuk sikliknya. Nah, tapi karena ini sikliknya terbentuk antara asam karboksilat dengan alkohol ujung ya, kita tahu asam karboksilat ketemu alkohol akan menjadi ester. Nah, sehingga ketika membentuk siklik pun akan membentuk siklik ester atau kita sebut lakton. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lakton ini kita harus reduksi karena kita inginnya kan gugus fungsinya bukan asam karboksilat, melainkan aldehida sama seperti awal. Sehingga kita reduksi dengan natrium Hg ya gitu pada pH rendah atau asam. Di mana nanti karbonilnya akan direduksi menjadi alkohol. Nah, kita tahu kalau ada oksigen terus ada alkohol itu adalah seperti hemiasetal pada monosakarida pada umumnya ya gitu. Jadi ketika dia berkesetimbangan dengan rantai terbuka akan menjadi monosakarida biasa ya.
Nah, metode kedua untuk pemanjangan rantai ini adalah metode modern ya. Ini relatif lebih simpel dibanding yang tadi ya. Jadi pertama sama ya, menggunakan HCN juga. Jadi reaksinya adisi nukleofilik menghasilkan 2 cyanohidrin yang berbeda konfigurasi. Kemudian nah dari cyanohidrin ini CN-nya nanti akan direduksi ya, direduksi menjadi imina ya dengan H2 katalis palladium gitu ya. Jadi direduksi yang tadinya rangkap 3 menjadi rangkap 2 gitu. Nah, kemudian imina kita tahu ini adalah hasil turunan atau hasil dari adisi nukleofil karbonil dengan amina ya, sehingga kalau kita mau balikin lagi ke bentuk karbonilnya ya, tinggal kita hidrolisis saja ya. Jadi kita hidrolisis dengan H3O+ sehingga balik lagi menjadi aldehidanya seperti itu. Nah, reaksi yang selanjutnya adalah pemendekan rantai ya. Di sini ada 2 cara juga. Yang pertama degradasi Ruff, yang kedua degradasi Wall. Nah, yang lebih simpel itu adalah degradasi Ruff, yaitu dekarboksilasi oksidatif asam aldonat. Sesuai namanya, berarti kita jadikan menjadi asam aldonat dulu. Masih ingat tadi asam aldonat? Ya, jadi kita oksidasi dulu ya. Contohnya ini ribosa ya, ribosanya kita oksidasi karena dia mintanya asam aldonat bukan ion aldonat. Berarti kita oksidasinya dengan Br2 berair ya. Nah, sehingga terbentuk asam ribonat. Nah, setelah itu baru didekarboksilasi. Berarti sesuai namanya ya, D berarti hilang. Berarti hilang CO2. Jadi CO2 yang atas nih, COH-nya nih hilang sebagai CO2. Sehingga nanti akan terpotong lah istilahnya gitu. Jadi lebih pendek rantai yang dihasilkan dibanding reaktan awalnya gitu. Nah, ini dekarboksilasinya menggunakan H2O2 biasanya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah degradasi Wall. Nah, ini sebenarnya adalah kebalikan dari sintesis Killian-Visser yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau kita bergeraknya dari kanan ke kiri itu sebenarnya sintesis Killian-Visser ya. Nah, jadi mekanismenya yang pertama itu adisi nukleofil ya, sama seperti sebelum-sebelumnya menggunakan NH2OH ya. Jadi sehingga otomatis nanti di sini oksigennya akan digantikan dengan si NOH gitu ya, atau terbentuk oksim namanya ya. Nah, kemudian setelah itu kita jadikan nitril. Nah, artinya yang tadinya rangkap 2 menjadi rangkap 3. Reaksi apa kira-kira? Yap, eliminasi ya. Kalau yang namanya nambah ikatan ya berarti eliminasi. Apa yang hilang di sini? Nah, yang hilang adalah air. Berarti OH dari si NOH dan H dari yang C-nya itu ya, itu hilang ya. Sehingga terbentuklah nitril ya. Dan untuk eliminasinya biasanya kita menggunakan anhidrida asetat ya. Jadi ini adalah anhidrida asetat. Nah, kemudian dari nitril ini kalau kita mau kembalikan ke aldehida ya, kita reaksikan dengan natrium metoksida. Jadi nanti HCN-nya lepas gitu. Jadi karena HCN lepas otomatis C-nya berkurang 1 gitu. Oleh karenanya disebut pemendekan rantai ya, berkurang yang tadinya C totalnya adalah 6 berubah menjadi 5 karbon seperti itu. Oke, itu video mengenai reaksi-reaksi karbohidrat lanjutan. Kita akan sambung mengenai karbohidrat lainnya di video ketiga. Stay tune ya.